Sebelum cerita ini dimulai, semoga kamu yang nonton video ini dilancarkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya, dan yang punya impian semoga segera tercapai. Dan buat kamu yang sudah subscribe channel ini, semoga setiap langkahmu selalu dilindungi dan diberi kebahagiaan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena dukungan kecil dari kamu berarti besar banget buat channel ini. Sekarang siapin hati kamu karena cerita ini bakal bikin kamu mikir, gimana kalau aku ada di posisi Sasa? Yuk sekarang kita mulai ceritanya. Hai, namaku Sasa. Kalau kalian tanya siapa orang yang paling beruntung di sekolah ini, mungkin aku akan angkat tangan. Bukan karena aku paling pintar, bukan juga karena aku paling populer, tapi karena aku punya dua sahabat yang terbaik, Cinta dan Laura. Kami bertiga selalu bersama sejak awal masuk SMA. Orang-orang bahkan punya julukan untuk kami, Trio Ramadan. Setiap bulan puasa, kami selalu melakukan semuanya bareng. Mulai dari bangunin sahur lewat chat, lomba siapa yang paling kuat nahan lapar di sekolah, sampai duduk berjejer di masjid saat taraweh, sambil saling senyum kalau imamnya bacaannya panjang. So, nanti buka puasa di kantin ya, kata Cinta suatu siang sambil tersenyum lembut. Jangan telat, aku gak mau nunggu lama, timpal Laura seperti biasa dengan nada tegasnya. Aku cuma ketawa. Tenang aja, aku pasti datang kok, kan kalian segalanya buat aku. Dan itu bukan bercanda. Buatku mereka bukan sekedar sahabat, mereka adalah rumah. Ramadan tahun ini terasa lebih hangat. Kami bahkan punya janji, Ramadan ini kita harus jadi versi terbaik dari diri kita, kata Cinta waktu itu. Lebih jujur, lebih peduli, tambah Laura. Aku langsung ngangguk semangat. Iya, gak ada rahasia-rahasiaan lagi di antara kita. Kami bertiga tertawa. Saat itu aku benar-benar percaya bahwa semuanya akan selalu seperti ini, selalu utuh, selalu bersama. Tapi ternyata aku salah. Perlahan sesuatu mulai berubah. Awalnya kecil, hampir tidak terasa. Cinta mulai sering diam, balas chatku singkat. Laura yang biasanya paling perhatian malah jadi lebih sering sibuk sendiri. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin mereka capek, pikirku. Tapi semakin hari perasaan itu semakin kuat. Sampai suatu sore setelah pulang sekolah, aku melihat Cinta dan Laura berjalan berdua di depan. Aku berlari kecil mengejar mereka. Tungguin dong. Mereka berhenti, tapi anehnya tidak ada senyum seperti biasanya. Cinta menatapku sekilas, lalu mengalihkan pandangan. Laura menarik nafas pelan, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi mengurungkannya. Kalian kenapa sih? Tanyaku, setengah bercanda, setengah bingung. Gak apa-apa kok, Sa, jawab Cinta cepat. Terlalu cepat. Aku tersenyum, tapi hatiku mulai terasa tidak enak. Karena untuk pertama kalinya aku merasa seperti orang asing di antara sahabatku sendiri. Dan aku belum tahu bahwa itu hanyalah awal dari sesuatu yang akan mengubah segalanya. Hari itu harusnya jadi hari yang menyenangkan. Sekolah mengadakan acara buka bersama. Semua siswa berkumpul di aula. Suasananya ramai, penuh tawa dan aroma makanan yang bikin lapar makin terasa. Aku sudah menunggu dari tadi, menunggu Citra dan Laura. Biasanya kami selalu datang bareng, tapi hari ini mereka belum juga muncul. Aku mulai gelisah. Kemana sih mereka? Gumamku pelan. Beberapa menit kemudian, aku akhirnya melihat mereka. Cinta dan Laura masuk bersama. Tapi bukan itu yang bikin aku terdiam. Mereka terlihat serius. Tidak ada tawa, tidak ada candaan. Aku langsung menghampiri mereka dengan senyum lebar, mencoba menghilangkan rasa aneh di hati. Akhirnya datang juga. Aku dari tadi nungguin loh. Cinta tersenyum kecil. Iya, maaf ya, Sa. Laura hanya mengangguk. Kami duduk bertiga, tapi suasananya berbeda. Sepi, aneh. Aku mencoba membuka obrolan. Nanti taraweh bareng kan kayak biasa? Cinta langsung menjawab. Kayaknya aku gak bisa, Sa. Kenapa? Tanyaku cepat. Capek, jawabnya singkat. Aku menoleh ke Laura, berharap setidaknya dia bilang iya. Tapi Laura malah berkata pelan, aku juga ada urusan. Hatiku langsung jatuh. Ini bukan mereka. Ini bukan Cinta dan Laura yang aku kenal. Aku mencoba tertawa kecil. Ya udah deh, kapan-kapan lagi ya. Tapi di dalam hati rasanya kosong.
Acara terus berjalan. Semua orang sibuk dengan teman masing-masing. Dan untuk pertama kalinya aku merasa sendirian meskipun duduk di antara sahabatku sendiri. Saat itu aku pergi mengambil minum. Tanpa sengaja aku melihat sesuatu. Cinta dan Laura duduk agak jauh. Berdua, mereka sedang berbicara pelan. Aku mendekat sedikit tanpa berniat menguping. Tapi langkahku terhenti saat mendengar satu kalimat. Pokoknya jangan sampai saya tahu dulu. Itu suara Laura. Jantungku langsung berdegup kencang. Apa maksudnya? Aku diam di tempat. Citra menjawab pelan. Ya, aku juga takut dia kepikiran. Takut? Kepikiran? Tentang apa? Aku mundur perlahan. Tanganku terasa dingin. Kepalaku penuh dengan pertanyaan. Malam itu aku pulang dengan perasaan yang tidak bisa aku jelaskan. Aku membuka chat, mengetik, Cin, Lau, kalian lagi nyembunyiin apa sih dari aku? Aku menatap layar lama, lalu menghapusnya karena aku takut jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, sekarang aku tahu mereka benar-benar menyembunyikan sesuatu dariku. Dan entah kenapa aku mulai merasa bahwa rahasia itu akan menyakitiku. Sejak malam itu aku gak bisa tenang. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Jangan sampai saya tahu dulu. Tahu apa? Kenapa harus disembunyikan dariku? Aku mencoba berpikir positif. Mungkin cuma kejutan, mungkin aku terlalu sensitif. Tapi hatiku gak bisa dibohongi. Ada sesuatu yang besar dan aku yakin itu tentang aku. Keesokan harinya di sekolah, aku memutuskan satu hal. Aku harus tahu kebenarannya. Aku gak mau terus-terusan merasa seperti orang asing di antara sahabatku sendiri. Aku mulai mendekati mereka lagi. Cin, nanti pulang bareng yuk, tanyaku dengan nada biasa. Cinta terlihat ragu sebentar, lalu tersenyum tipis. Maaf ya, Sa, aku ada urusan. Aku menoleh ke Laura. Kalau kamu, Lau? Laura menghindari tatapanku. Aku juga ada yang harus diselesain. Jawabannya yang sama, lagi dan lagi. Hari demi hari berlalu. Aku tetap mencoba mengajak mengobrol, mengirim pesan, bercanda seperti dulu. Tapi semua terasa berbeda. Cinta jadi lebih sering diam, Laura jadi lebih tertutup, dan aku semakin jauh. Sampai suatu malam di 10 hari terakhir Ramadan, sekolah mengadakan itikaf. Aku datang sendirian. Awalnya aku ragu, tapi aku berharap mungkin malam ini semuanya akan kembali seperti dulu. Aku duduk di sudut musola. Suasana tenang, lampu redup, beberapa siswa membaca Al-Quran, ada juga yang berdoa. Aku menarik nafas pelan mencoba menenangkan hati. Tiba-tiba aku melihat sosok yang sangat aku kenal. Cinta. Dia duduk sendiri di pojok menunduk dan menangis. Hatiku langsung tergerak. Cinta kenapa? Bisikku pelan. Aku berdiri melangkah mendekat. Tapi sebelum aku sampai, seseorang lebih dulu menghampirinya. Laura. Laura langsung duduk di samping Cinta dan memeluknya. Aku gak kuat, Lau. Suara Cinta bergetar. Laura mengusap punggungnya pelan. Kita udah sampai sejauh ini. Bentar lagi selesai. Selesai? Apa maksudnya? Aku berdiri di belakang pilar, tidak berani mendekat. Aku takut salah paham. Lanjut Cinta pelan. Dadaku langsung sesak. Laura menjawab, makanya kita harus bertahan sampai waktunya tiba. Aku menutup mulut, air mataku jatuh tanpa suara. Jadi selama ini mereka tahu aku akan salah paham, tapi mereka tetap milih menjauh dariku. Aku mundur perlahan, langkahku terasa berat. Setiap kata yang mereka ucapkan seperti menjauhkan aku lebih jauh lagi. Malam itu, aku tidak jadi menghampiri mereka. Aku tidak bertanya, aku tidak menangis di depan mereka. Tapi di dalam hati, aku mulai lelah. Untuk pertama kalinya, aku berpikir, apa aku masih bagian dari mereka? Dan sejak saat itu, tujuanku berubah. Bukan lagi hanya ingin tahu kebenaran, tapi juga menyiapkan diri kalau ternyata aku harus kehilangan mereka. Malam itu, setelah iktikaf, aku pulang dengan langkah pelan. Biasanya setelah kegiatan seperti ini, aku akan pulang sambil tertawa bersama Cinta dan Laura. Tapi sekarang, aku pulang sendirian. Sejak kejadian itu, aku berhenti mencoba. Aku tidak lagi mengirim pesan, tidak lagi mengajak bicara duluan, dan mereka juga tidak mencariku. Seolah-olah jarak di antara kami benar-benar dibiarkan tumbuh. Hari-hari terakhir Ramadan terasa sangat berbeda.
Sekolah mulai sepi, teman-teman sibuk dengan persiapan lebaran. Aku melihat Cinta dan Laura masih bersama, masih berdua, masih saling menguatkan. Tapi bukan denganku. Suatu siang aku memberanikan diri untuk satu kali lagi. Aku menghampiri mereka yang sedang duduk di bangku belakang kelas. Cin, Lau, panggilku pelan. Mereka menoleh, ada ekspresi kaget di wajah mereka. Aku menarik nafas panjang. Kalian masih nganggap aku sahabat nggak sih? Hening, tidak ada jawaban. Hanya tatap-tatapan yang justru membuat hatiku semakin sakit. Cinta menggigit bibirnya seolah menahan sesuatu. Laura menunduk, tangannya mengepal pelan. Tapi tetap tidak ada yang bicara. Aku tersenyum kecil, tapi kali ini bukan karena bahagia. Ya udah, aku ngerti kok, aku nggak akan maksa lagi. Suara itu terdengar tenang, padahal di dalam aku hampir runtuh. Sejak hari itu, aku benar-benar menjauh. Aku berhenti berharap, berhenti menunggu. Malam takbiran tiba, suara gema takbir memenuhi udara. Semua orang merayakan kebahagiaan. Tapi aku duduk sendiri di kamar menatap ponsel. Tidak ada pesan dari mereka, tidak ada ucapan, tidak ada apa-apa. Aku tersenyum pahit. Kayaknya ini beneran selesai. Air mataku jatuh perlahan, bukan karena marah, bukan karena kecewa saja, tapi karena aku kehilangan dua orang yang paling berarti dalam hidupku. Di tengah suara takbir yang menggema, aku membuat keputusan yang paling sulit dalam hidupku. Aku memilih untuk melepaskan mereka, bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku sudah lelah untuk bertahan sendirian. Dan di malam itu aku hanya punya satu harapan kecil. Mungkin besok di hari raya semua akan benar-benar berakhir. Pagi hari raya akhirnya tiba. Aku bangun dengan perasaan yang kosong. Biasanya pagi seperti ini penuh chat masuk, ucapan lebaran, rencana silaturahmi, dan tentunya dari Cinta dan Laura. Tapi hari ini tidak ada apa-apa. Aku hanya menatap layar ponselku yang sepi. Aku tersenyum kecil. Ya mungkin ini memang akhirnya. Aku bersiap untuk sholat id, memakai baju terbaikku, walaupun hatiku tidak benar-benar siap untuk merayakan apapun. Saat aku membuka pintu rumah, langkahku langsung terhenti. Aku terdiam, jantungku berdegup sangat kencang. Di depan rumahku berdiri dua orang yang paling tidak aku duga, Cinta dan Laura. Mereka berdiri diam, mata mereka berkaca-kaca. Aku tidak bergerak, aku bahkan tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Cinta melangkah pelan mendekat. Sah, suaranya bergetar. Aku hanya menatapnya. Laura ikut maju. Kita minta maaf. Hening. Semua emosi yang selama ini aku tahan seakan ingin keluar sekaligus. Maaf karena kita menjauh, lanjut Laura. Aku hanya bersuara pelan. Kenapa? Satu kata itu menyimpan semua luka yang kupendam. Cinta menunduk, air matanya jatuh. Kita nggak pernah benci kamu, Sa. Terus kenapa kalian pergi? Suaraku mulai bergetar. Laura menarik nafas dalam. Karena kita lagi nyiapin sesuatu buat kamu. Aku terdiam. Cinta mengeluarkan ponselnya. Tangannya gemetar saat membuka sebuah video. Ini buat kamu. Aku ragu, tapi akhirnya melihat. Di layar itu muncul wajah-wajah yang aku kenal. Teman-teman sekelasku, guru-guru, bahkan beberapa orang yang jarang dekat denganku. Mereka semua mengucapkan satu hal yang sama. Ucapan semangat, ucapan terima kasih, dan kata-kata baik untukku. Aku mulai menangis. Cinta berkata pelan, kamu pernah bilang kamu sering ngerasa gak cukup baik. Laura melanjutkan, kamu sering ngerasa sendirian walaupun punya banyak teman. Aku menutup mulutku. Itu benar. Itu hal yang cuma pernah aku ceritakan ke mereka. Jadi kita pingin kasih kamu sesuatu yang bisa kamu ingat kalau kamu itu berharga, kata Cinta. Air mataku jatuh semakin deras. Tapi kita salah, Cak. Kita kira dengan merahasiakan ini bakal jadi kejutan yang indah. Lanjut Laura. Cinta menangis. Kita nggak sadar kalau justru bikin kamu sakit. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Semua yang selama ini aku pikirkan ternyata salah. Mereka tidak menjauh karena ingin meninggalkanku. Mereka menjauh karena ingin membuatku bahagia.
Aku melangkah mendekat, memeluk mereka berdua. Erat, sangat erat. Kenapa nggak bilang dari awal? Bisikku sambil menangis. Karena kita pingin ini jadi spesial, jawab Laura pelan. Aku tertawa kecil di tengah tangis. Kalian jahat, tapi aku kangen. Cinta langsung memelukku lebih erat. Kita juga kangen banget, Sa. Di pagi hari raya itu, di depan rumah sederhana, 3 sahabat yang sempat hampir kehilangan satu sama lain, akhirnya kembali, lebih kuat, lebih jujur, dan lebih saling mengerti. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tersenyum dengan hati yang benar-benar utuh. Hari itu, hari raya yang awalnya aku pikir akan menjadi akhir dari segalanya, justru berubah menjadi awal yang baru. Aku, Cinta, dan Laura berjalan bersama menuju tempat sholat Id. Langkah kami pelan, tapi terasa lebih ringan. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi rahasia yang menyakitkan. Yang ada hanya senyum yang tulus. Setelah sholat, kami duduk bersama di bawah langit pagi yang cerah. Orang-orang saling bermaafan, suasana penuh kehangatan. Aku menatap mereka berdua. Ramadan tahun ini aneh ya, kataku pelan. Laura tersenyum kecil. Aneh, tapi penting. Cinta mengangguk. Kita belajar banyak. Aku menarik nafas dalam. Iya, aku belajar kalau enggak semua yang kelihatan menjauh itu berarti pergi. Mereka berdua menatapku. Aku juga belajar kalau diam itu kadang bisa nyakitin lebih dari kata-kata. Cinta langsung menunduk. Maafin aku ya. Aku tersenyum dan menggenggam tangannya. Kita semua salah kok. Tapi kita juga saling balik. Laura ikut menggenggam tangan kami. Tapi satu hal yang pasti, habis ini nggak ada lagi yang dipendam sendiri, katanya tegas. Kami bertiga saling menatap, lalu tertawa kecil seolah semua luka kemarin perlahan hilang. Sejak hari itu, kami tidak hanya menjadi sahabat, kami menjadi tempat pulang satu sama lain. Kami jadi lebih jujur, lebih terbuka, dan lebih peka terhadap perasaan satu sama lain. Aku Sasa, akhirnya aku mengerti satu hal penting. Persahabatan bukan tentang selalu bersama tanpa masalah, tapi tentang tetap memilih untuk kembali meskipun sempat terluka. Dan tentang Ramadan, aku belajar bahwa bulan ini bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tapi juga tentang menahan ego, memperbaiki diri, dan memperbaiki hubungan yang hampir hilang. Aku tersenyum melihat Cinta dan Laura di sampingku. Terima kasih ya, karena udah tetap jadi rumah walaupun sempat terasa jauh. Langit pagi itu cerah, dan untuk pertama kalinya aku tidak lagi takut kehilangan. Karena aku tahu, selama kami saling menjaga, kami akan selalu menemukan jalan untuk kembali. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu ada di posisi Sasa, kamu bakal tetap bertahan atau memilih pergi? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like kalau ceritanya bikin kamu baper, share ke teman-teman kamu, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita selanjutnya. Buat kamu yang udah subscribe, semoga hidup kamu selalu dipenuhi orang-orang baik, dijauhkan dari kesedihan, dan setiap harapanmu digabulkan satu persatu. Sampai ketemu di cerita berikutnya yang gak kalah menyentuh. Bye-bye.